Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 46. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Gimana tante? Apa saya boleh menelpon Bang Juan sekarang? Arsy terlihat tenang walaupun sebenarnya hatinya sedang tidak baik-baik saja. Oh, kamu apa sih? Apa kamu gak bisa berpikir realistis? Apa kamu berharap kamu diterima jadi menantu di rumah ini? Liliana pun semakin bicara pedas. Dia sudah tidak bisa santai lagi karena merasa ditantang oleh Arsy. Saya akan mundur, tapi atas kesepakatan bersama dengan Bang Juan. Saya sedang berusaha untuk jadi orang yang tahu diri tante. Tapi upaya saya buat tahu diri akan percuma kalau Bang Juan terus muncul nuntut penjelasan dari saya. Kalau dirundingkan sejak awal kan, kelak saya udah gak perlu menjelaskan apa-apa lagi sama Bang Juan. Arsy bicara panjang lebar. Sebenarnya Liliana merasa tersentil, tapi keangkuhan mengalahkan nurani. Liliana tak peduli dengan perasaan Arsy, yang ia pedulikan hanya masa depan Juan dan martabat keluarga. Kamu gak bisa santai ya sama saya. Attitude kamu ini semakin mengurangi nilai kamu di mata saya. Apa permintaan saya terlalu berat? Saya cuma mau membicarakan ini sama Bang Juan. Itu aja kok tante. Udah nampak jelas loh. Kamu ini jauh berbeda sama Ana. Sangat jauh. Oh, sebentar. Pasti beda didikan. Reputasi orang tua yang buruk pasti sangat mempengaruhi perkembangan diri kamu. Liliana semakin brutal. Bersama dengan senyum sinis, dia mulai membandingkan Arsy dan Ana, ditambah lagi menyalahkan orang tua Arsy. Arsy ingin marah, memberontak, tapi ia harus menjaga image-nya agar sosok ayah yang sudah tiada tidak diseret dan disalah-salahkan lagi. Arsy mengambil handphonenya dan tanpa minta persetujuan Liliana, Arsy langsung menelpon Juan. Berharap Juan sudah selesai sahur dan masih santai sebelum beraktivitas. Siapa yang kamu hubungi? Tanya Liliana. Arsy tidak menjawab. Dia hanya menunggu Juan mengangkat teleponnya. Arsy sudah tak ingin bicara dengan Liliana. Obrolan di antara mereka sudah sangat tidak sehat. Diam-diam para pembantu menyaksikan obrolan panas di ruangan keluarga itu. Sayup mereka mendengar kata-kata sarkas dari nyonya mereka. Mereka juga melihat wajah Liliana dan Arsy tampak tegang dan muram. Kenapa ya? Kok kayaknya obrolan Bu Lili sama Neng Arsy tegang banget? Gumam Bi Nuni. Dan terjadi lagi Bi, bisik Bi Yayan yang ikut kepo dan mengawasi dari arah ruangan makan. Dan terjadi lagi apa? Hubungan yang gak direstui. Yakin banget saya mah. Itu Bu Lili pasti lagi ngelarang-larang Neng Arsy buat deket sama Mas Juan. Yakin, gak mungkin tebakan saya meleset. Bi Nuni melirik ke arah Bi Yayan dan Bi Nuni juga ikut larut dalam kisah drama yang tersaji itu. Waduh, kalau beneran begitu, kasihan dong Mas Juan sama Neng Arsy. Mana hubungan mereka lagi mekar-mekarnya. Belakangan Mas Juan jadi mulai semangat ibadah. Gak banyak keluyuran. Pasti salah satu pengaruh baik dari Neng Arsy. Binuni menyayangkan apa yang telah terjadi. Ya gimana Bi? Kita nih gak bisa bantu. Kita nih cuma penonton. Iya, kamu benar. Mereka kembali fokus pada situasi di ruangan keluarga itu. Juan sudah mengangkat telepon dari Arsy. Jujur saja Arsy gugup dan agak keluh. Tak tahu harus mulai dari mana. Apalagi Liliana tak lepas menatap tajam ke arah dirinya. Apa mungkin wanita yang melempar tatapan penuh hina seperti itu akan menjadi ibu mertuanya? Arsy pun semakin tidak yakin meneruskan hubungannya dengan Juan. Kenapa sayang? Kamu udah di rumah?
Udah boleh fisik kan? Sapa Juan dengan mesra. Liliana hanya menyimak dan tak tahu apa yang dikatakan oleh putranya terhadap Arsy. Aku lagi di rumah kamu. Akui Arsy. Oh ya, ngapain? Bukber sama mama? Juan sampai terdengar kaget. Nanti setelah obrolan kita selesai, silahkan kamu tanya sama mama kamu. Silahkan minta penjelasan pada beliau. Juan tak mengerti apa yang dibicarakan oleh kekasihnya. Tidak ada nada sumringah, Juan mendengar suara penuh tekanan dari Arsy. Juan mulai tak enak hati. Dia bisa merasakan kalau keadaan Arsy pasti sedang tidak baik-baik saja. Ada apa? Juan pun mulai serius. Kita putus. Liliana hanya tersenyum kecut. Dia hanya menganggap Arsy sedang membuat drama. Liliana sangat menyepelekan perasaan Arsy dan Juan. Putus? Iya, mama kamu, bahkan mungkin papa kamu, belum bisa dan gak akan pernah bisa menerima keadaan aku. Mereka punya harapan yang besar. Harapan besar mereka gak akan pernah terwujud kalau yang mendampingi kamu itu aku. Aku juga gak bisa terus melawan restu orang tua kamu. Jujur aja, ini terlalu berat buat aku raih. Aku coba buat berpikir realistis saja. Arsy bicara sambil menata pada Liliana, agar Liliana tahu kalau Arsy tidak bisa disogok agar menyingkir tanpa memberi kabar pada Juan. Juan tidak bersuara, tapi yang pasti Juan marah dan kecewa. Sudah pasti tidak mungkin tidak. Tapi kita tetap saling berteman. Aku gak bohong. Dengan siapapun Bang Juan nikah pada akhirnya nanti, aku akan dukung, aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Karena Juan tidak merespon, Arsy menutup obrolan dengan kalimat pemungkas yang pasti semakin membuat Juan sedih. Arsy menutup teleponnya dan merasa kalau urusannya akan selesai. Tinggal Liliana yang menghadapi Juan, pikir Arsy. Arsy juga tak tahan lama-lama ada di situ. Bukan sebagai tamu yang baik, tapi malah tamu yang bersih tegang dengan sang tuan rumah. Arsy menyimpan lagi ponselnya ke dalam tas dan sebelumnya Arsy mematikan ponselnya itu. Saya udah penuhi kemauan tante. Sisanya silahkan tante jelaskan sama Bang Juan kenapa tante mau kami putus. Tolong, jangan buat seolah-olah saya berkhianat dari Bang Juan. Dan tolong, jangan lagi salahkan orang tua saya. Walaupun mereka memiliki aib di masa lalu, tapi mereka adalah orang tua yang sama seperti orang tua lainnya. Mereka mendidik saya dengan baik. Mereka mengajarkan saya untuk bersikap baik dan menjaga harga diri. Tak lupa Arsy juga menutup pertemuan menyisakan itu dengan sedikit nasihat pada Liliana. Liliana merasa semakin tertantang, apalagi ponselnya mulai berdering lantang. Pasti itu telepon masuk dari Juan. Saya permisi, Assalamualaikum. Tak berlama-lama lagi, Arsy beranjak dari sana, pergi dan menyingkir. Liliana diam. Dia tetap duduk di tempatnya. Di satu sisi dia puas karena merasa berhasil membuat Arsy memutuskan Juan. Tapi di sisi lainnya dia juga merasa tersinggung karena perkataan Arsy ditambah lagi ponselnya tak berhenti berdering. Liliana tidak langsung mengangkat telepon. Dia sedang mencari penjelasan yang logis agar Juan tidak meledak menuntut penjelasan darinya. Arsy, di hadapan Liliana, Arsy boleh terlihat tegar seperti karang. Tapi begitu ia meninggalkan gerbang rumah, dia menangis tak karuan. Dia berusaha keras menyeimbangkan konsentrasi berkendara dengan suasana hati yang sedang teramat kacau. Dasar, aku yang bodoh. Sejak awal udah gak yakin kalau hubunganku sama Bang Juan akan mulus. Tapi kenapa malah aku terima cincin ini? Dasar, aku bodoh. Bodoh. Racaunya di dalam hati lalu sekali menatap kilauan cincin di jari manisnya. Arsy menyesali semuanya. Tapi ada rasa plong juga karena dia berani menyahut setiap perkataan Liliana dengan kepala tegak. Ya, walaupun Arsy belum tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan besoknya lagi Arsy belum tahu. Kembali kepada Liliana. Setelah 5 kali mencoba menelpon tanpa jeda, akhirnya kali ini Liliana mengangkat telepon dari Juan yang sedang marah.
Arsy mana? Tanya Juan dengan nada marah. Pasti Juan sebelumnya mencoba menelpon Arsy, tapi Arsy sudah mematikan handphonenya. Udah pulang, jawab Liliana santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mama yang nyuruh dia buat nelpon aku udah mutusin aku secara tiba-tiba. Tekan Juan. Dia gak bisa diajak bicara santai. Dia juga gak bisa diajak bicara baik-baik. Come on Juan. Apa yang kamu harapkan dari dia? Dia bersikap sangat tidak sopan di depan mama. Aku tahu pasti ada sebabnya. Pasti ada. Sejak awal tuh mama udah gak respect sama dia. Dan aku yakin selama aku di sini mama juga menekan dia buat jauhin aku kan. Benar begitu kan? Intonasi suara Juan juga semakin meninggi. Turunkan nada bicara kamu. Mama gak suka. Kamu itu anaknya mama. Berdosa kalau kamu mentak mama cuma karena perempuan itu. Liliana yang sedang tidak stabil pun terpancing dengan nada tinggi Juan. Mama juga berdosa kalau nggak mau menghargai perasaan anaknya. Juan tahu mau kalah. Dia mulai menggali jati dirinya yang lama, berontak dan mengeraskan hatinya. Harus berapa kali mama bilang, semua yang mama lakukan adalah demi kebaikan kamu sendiri. Omong kosong. Yang mama lakukan adalah atas dasar ego mama. Mama mau semuanya berjalan sesuai kemauan mama. Itu yang benar. Sambar Juan. Siapa yang membuat kamu semakin rebel seperti ini? Pasti perempuan itu yang udah bikin kamu makin berontak begini. Salahkan Liliana. Mama dan semua tuntutan mama. Mungkin itu faktor terbesar yang bikin aku selalu merasa tertantang buat memberontak terus. Salahkan Juan. What? Bahkan kamu berani menyalahkan mama? Ingat loh Juan. Ridho Tuhan itu ada pada ridho orang tuamu. Kalau mama gak ridho, kamu hubungan sama anak koruptor itu, Tuhan dan semesta juga gak akan pernah merestui kalian. Pada puncaknya, Liliana mengultimatum Juan dengan ultimatum menyeramkan yang cukup menggetarkan hati Juan. Kalau sudah bawa-bawa Tuhan, sudah pasti Juan gentar. Tapi di sisi lain hatinya, Juan juga merasa kecewa karena belakangan dia sedang berusaha memperbaiki diri, tapi kenapa? Malah dicegah orang tuanya sendiri. Dengar itu Juan, udah cukup mama bersabar menghadapi kamu. Udah cukup kamu bersikap sama kamu tanpa mendengarkan apa kemauan kami. Hati Juan serasa mati. Konflik yang awalnya ia kira akan menjadi konflik remeh, ternyata bergejolak hebat seperti sekarang ini. Oke, tunggu aku di Jakarta. Kita akan segera menyelesaikan masalah di antara aku dan mama. Di antara anak dan orang tua. Kita selesaikan nanti saat aku pulang. Kata Juan terakhir dan menutup obrolan karena sudah muak dan tak ingin lagi membicarakan soal itu. Liliana pun gusar. Sesungguhnya ia pun menyesal sudah bicara jauh pada Juan. Dia merasa menjadi mama yang gagal karena semua keinginan terhadap Juan tak ada satupun yang terwujud. Ya Allah, kenapa kehidupan hamba tak pernah mulus? Kenapa engkau uji hamba dengan anak hamba sendiri? Liliana memanjatkan keluhan. Yang dia ingat hanya ujian saja. Dia lupa bersyukur pada kesenangan dunia yang telah dianugerahkan kepada dirinya. Liliana terlalu banyak meminta kesempurnaan dalam hidup dan dia melupakan kalau nikmat-nikmat yang sudah ia kecap juga belum sempat ia syukuri. Nuni dan Yayan tak berani menghampiri. Mereka hanya berdesas-desus dan berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara Liliana dan Arsy. Arsy masih menangisi semuanya di dalam perjalanan pulang. Arsy ingin cepat sampai ke rumah, bicara dan menangis pada Nana. Arsy juga menuntut penjelasan kalau Nana tak bicara soal kedatangan Liliana tempo hari. Neng, ban belakang gembos tuh. Saat di persimpangan, Arsy diberitahu oleh seseorang di belakangnya kalau ban belakang motornya gembos. Arsy menyeka air matanya cepat-cepat agar orang-orang tidak bertanya-tanya atas keadaannya saat ini. Makasih Pak. Loh, kayak lagi nangis. Kenapa, Neng? Arsy tidak berani menoleh. Arsy hanya menepi ke pinggir jalan dan memeriksa keadaan ban belakangnya.
Ternyata memang gembos. Saking konsernya menangis, Archie sampai tidak merasakan hal itu. Archie menghela nafas lalu menghembuskannya perlahan. Dia melakukan itu beberapa kali agar merasa lebih baik. Belum lagi Archie harus mendorong motornya sampai ke bengkel terdekat, berharap masih ada bengkel tambal ban yang buka. Harap sabar, harap sabar. Ini ujian, harap sabar. Ucapnya beberapa kali kepada dirinya sendiri. Tapi, begitu ingat sikap Liliana dan kata putus yang ucapkan pada Juan, Archie lemah lagi dan masih ingin terus menangis lagi. Ya ampun, kenapa ini berat banget? Keluhnya sambil memegangi motornya dan bersiap untuk menuntun ke depan sambil mencari bengkel tambal ban. Archie tak peduli lagi walaupun diperhatikan oleh orang-orang sampai mobil Rafa muncul dan dia datang bagikan pahlawan kemalaman. Rafa kaget melihat Archie hendak mendorong motornya sambil tak berhenti menyikai air mata yang terus membanjiri wajah manisnya. Archie? Archie, ngapain kamu? Rafa menepi ke sisi kiri dan berjalan lamban menyapa pada Archie. Archie menoleh dan bebannya malah terasa berat karena malah bertemu dengan Rafa dalam situasi ini. Tunggu, diam dulu di situ. Seru Rafa lalu Rafa mencari lahan parkir kosong agar bisa menipikan mobilnya tanpa membuat kemacetan. Ada lahan di sebuah ruko kosong. Rafa segera memarkir mobilnya di sana lalu cepat-cepat turun menghampiri Archie yang tetap berjalan tanpa memperdulikannya. Archie, kamu kenapa? Ngapain dorong-dorong motor sambil mewah begitu, hah? Rafa malah menggoda lalu menyusul dan menghalangi jalan Archie. Archie menatap pada Rafa, dan Archie masih dalam keadaan hujan air mata. Archie, aku tahu kamu lagi gak baik-baik saja. Ayo menepi, taruh motor kamu. Nanti biar aku minta orang bengkel langganan aku yang bawa motor kamu. Biar pulangnya aku yang ngantar, kata Rafa. Archie belum menjawab dan masih terus menenangkan gemuruh di dalam hatinya. Kenapa sih? Keadaan kamu ini benar-benar mengkhawatirkan loh. Tanya Rafa lagi. Aku sedih karena ban motorku pecah, jawab Archie ngasal. Archie tak ingin Rafa tahu kalau saat ini dia sedang galau. Rafa malah tertawa, mungkin jawaban Archie memang terdengar absurd. Iya, udah deh, gak usah ngetawain. Serius, kamu nangis bombay begini cuma karena ban motor kamu pecah. Ya ampun Archie, kocak banget sih kamu. Archie lega karena Rafa tidak menduga yang lain-lain. Kalau cuma mengetahui, sana minggir, aku mau jalan. Aku harus cepat pulang ke rumah. Jangan ngambek dong. Aku telepon dulu orang bengkel ya. Rafa sigap membantu. Dia akan menelpon orang bengkel yang ia kenal untuk menangani motor Archie. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.